Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yumila Sari, saya dari kelompok 4 dan kami beranggotakan Adelia Husaini Zain, Dwi Aprilida, Yumila Sari, Andi Gunawan, Genasi Terangi Buanasari, Rizka Handila, Yohanes Prayoga Christian, Muhammad Nurqabi, dan Nabila Sylvia Damayanti. Baiklah, saya akan menjelaskan presentasi yang berjudulkan Indera Pendengaran. Pengertian anatomi pendengaran. Anatomi pendengaran memiliki alat indera yang disebut telinga. Untuk proses penginderaannya sendiri berupa sebuah gelombang suara yang masuk ke dalam bagian sistem pendengaran, sehingga pada akhir kita dapat mendengar. Telinga terdiri dari 3 bagian utama, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, telinga bagian dalam. Dan baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya bernama Genasi Terangi Buanasari, akan melanjutkan presentasi tentang indera pendengaran. Berikut yang pertama, penjelasan anatomi telinga. Telinga bagian luar atau nama lain auris externa terdapat daun telinga dan liang telinga. Yang kedua, telinga bagian tengah atau nama lainnya auris media terdapat membran timpani, cavum timpani, tuba radius, processus mastoideus. Telinga bagian dalam labirin terdapat canalis, semicircularis, cupriculus, sacculus, cochlear. Yang kedua adalah anatomi telinga dalam. Pertama, telinga bagian dalam terletak di bagian pars petrosus mas temporal. Telinga bagian dalam terdiri dari organ pendengaran dan organ keseimbangan. Telinga dalam atau koklea atau rumah siput berisi cairan dan sel rambut yang sangat bekas, struktur yang berupa rambut halus. Ini bergetar ketika dirangsang oleh getaran bunyi. Keempat, sistem vestibular berisi sel mengendalikan keseimbangan. Yang kelima, saraf auditori menghubungkan koklea rumah siput ke otak. Baiklah, nama saya Yohanes Prayoga. Saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Anatomi telinga tengah. Yang pertama, gendang telinga atau membran timpani mengubah bunyi menjadi getaran. Yang kedua, tulang-tulang pendengaran, malleus, incus, dan stapes. Rangkaian ketiga tulang kecil ini atau osikula mengantar getaran ke telinga dalam. Selanjutnya, anatomi telinga luar. Yang pertama, daun telinga mengumpulkan dan menyalurkan bunyi ke liang telinga. Yang kedua, liang telinga atau saluran telinga luar mengarahkan bunyi ke telinga. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami, yaitu Adelia. Nama saya Adelia Husaini Zain. Saya berasal dari kelompok 4. Saya akan melanjutkan materi dari yoga. Fisiologi pendengaran yaitu bunyi ditangkap daun telinga, kemudian masuk ke membran timpani lalu ke fenestra oval, menggerakkan perilimfe pada skala vestibuli, melalui membran Reissner mendorong endolimfe menimbulkan gerak relatif, membran basilaris, dan membran tectoria. Defleksi stereosiliasil masuk ke kanal ion terbuka, lalu terjadi pertukaran ion, depolarisasi sel rambut, terjadi pelepasan neurotransmitter, potensial aksi saraf auditorius ke nucleus auditorius, diteruskan ke korteks pendengaran yaitu lobus temporalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Sylvia Damayanti. Saya dari kelompok 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi telinga. Fungsi telinga. Telinga sebagai pengatur keseimbangan. Terdapat struktur khusus pada organ telinga yang berfungsi mengatur dan menjaga keseimbangan tubuh. Organ ini berhubungan dengan saraf otak ke-8 yang berfungsi dalam menjaga keseimbangan dan untuk mendengar. Telinga sebagai indera pendengaran.
Telinga dapat berfungsi sebagai indera pendengaran apabila terdapat gelombang suara yang masuk melalui telinga luar yang akan diterima oleh otak melalui proses terjadinya pendengaran yang akan kami jelaskan di bawah. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, nama saya Andi Gunawan. Saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu bagian-bagian telinga dan fungsinya. 1. Telinga luar. Telinga bagian luar terdiri atas daun telinga atau auricula, saluran telinga luar atau analisis auditoris eksternal, dan genang telinga atau membran timpan yang membatasi dengan telinga dalam. Daun telinga terbentuk oleh susunan tulang rawan yang memiliki bentuk khas untuk mendukung fungsinya, yaitu untuk memusatkan gelombang suara yang masuk ke saluran telinga. Saluran telinga luar, dalam bagian ini terdapat kelenjar sudorifera, yaitu kelenjar yang dapat menghasilkan serumen atau bahan mirip lilin yang dapat mengeras. Serumen ini menjaga telinga agar tidak banyak kotoran dari luar yang masuk ke dalam. Juga dapat menghindari masuknya serangga karena memiliki bau tidak sedap. Membran timpani adalah bagian yang berfungsi untuk menangkap gelombang suara. Baiklah, saya Dwi Apelida dari kelompok 4. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya. 2. Telinga tengah. Telinga tengah merupakan bagian rongga yang berisi udara dan menjaga tekanan udara tetap seimbang. Dinding dari bagian ini dilapisi oleh sel epite. Fungsi utamanya adalah untuk meneruskan suara yang diterima dari telinga luar ke telinga bagian dalam. Pada telinga bagian tengah terdapat tuba iutasius, yaitu bagian yang menghubungkan telinga dengan rongga mulut atau faring. Tuba iutasius ini berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara antara telinga bagian luar dengan telinga bagian tengah. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Rizka. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rizka Handila. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya tadi. 1. Telinga dalam. Telinga dalam terdiri atas bagian tulang dan bagian membran. Telinga dalam disebut juga sebagai labirin karena bentuknya. Labirin tulang atau labirin osea merupakan rongga yang terbentuk pada tonjolan tulang pelipis yang berisikan cairan perilip. Labirin membran terletak pada bagian yang sama dengan labirin tulang, namun tempatnya lebih dalam dan di lapisan sel epitel serta berisi cairan endolif. Labirin tulang telinga dalam terdiri menjadi 3 bagian, yaitu koklea. Fungsinya lebih ke pendengaran. Vestibul, fungsinya lebih ke menjaga keseimbangan. Kanalis semisirkularis, fungsinya lebih ke menjaga keseimbangan. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurkobi. Saya akan menjelaskan tentang penyakit-penyakit yang menyerang pendengaran telinga. Penyakit-penyakit yang menyerang pendengaran telinga yaitu 1. Otematoma, atau yang sering disebut dengan penyakit bunga kol yang disebabkan oleh kelainan genetis. 2. Neuroma acusticus, penyakit tumor yang menyerang saraf penghubung telinga dengan otak. 3. Meniere, penyakit pada telinga bagian dalam yang terjadi karena kantung endolimfatikus mengalami pembekakan akibat penumpukan cairan di dalam telinga. 4. Periodontitis. Periodontitis disebabkan oleh adanya infeksi. Infeksi pada penyakit periodontitis ini dapat disebabkan oleh bisul yang pecah di telinga, luka maupun gigitan serangga. 5. Infeksi telinga merupakan jenis penyakit telinga yang umum terjadi. Infeksi dapat disebabkan bakteri dan virus yang masuk ke telinga manusia. Infeksi telinga ini dapat menyerang setiap bagian telinga. Sekian dari kelompok 4. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.